عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره. Syafifah 43. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjal qabul min amalin yughibu anka syuhuduhu wa yakhtaqiru indaka wujuduhu. Bismillahirrahmanirrahim. La amala, tidak ada amal, ora ono amal iku arja luweh bisa den arep-arep lil qabuli maring den trimo ai li qabulillahi maring tegese maring den trimone dening Allah lahu maring amal. Min amalin tinimbang saking amal. Min iku nek jatuh setelah fiil atau afalu tafdil, maknanya biasanya disebut afalu tafdil. Kaya arjawid disebutnya afalu tafdil. Maksudnya kata kerja yang mempunyai arti unggul atau luweh. Nek luweh itu berarti setelahnya ada mim. Iku mesti maknanya tinimbang. Nah, arja kang luweh dan bisa den arep-arep lil qabuli maring den trimo min amalin tinimbang amal sing luwih amale. Yubibu kang samar apa amal kang samar ya angka saking sira apa wujuduhu apa suhuduhu ningali utawa mulai ningali amal bi antasyhada kelawan yenton ningali sira. Syahida iki maknane hadir, menyaksikan kan padha karo ningali. Bi annalladzi ing sak temene zat waffaqaka kang wis nulungi ing sira lahu maring amal. Huwa iya alladzi iku Allah Ta'ala. Walau lahu lan lamun toh ora ana apa wafaqo iku ditulung maksud ma saudara mongko ora metu mingka saking sira apa dalikal amalu mengkono amal. Terus wayak taqiru lan ino dadi ino indaka ing dalem sanding ira apa wujuduhu wujude amal bi anla ta'tamida kelawan yento ora tetanggenan sira ora mengandalkan sira alaihi ing antase amal fi taksili amrin
ing dalem oleh ngasilake perkara minal umuri saking pira-pira perkara. Contohnya kalau usuli kaya bisa tumeka ila Allah maring Gusti Allah Ta'ala. Wal qurbi lan parab minhu saking Allah. Wa nil darajati lan merkulih pira-pira derajat wal maqam lan pira-pira panggonan. Maqam liru yatika krana ningali sira at-taqsira ing pepeka ing kelalaian pepeka sembrono fihi ing dalam amal wa adami salamatiki lan ora anane slamete amal minal afati saking pira-pira panca baya apat ki anggapen penyakit amal al-mani'ati kang nyegah min qabuli saking tinarimane amal. Wa fi ba'din nuskhilan iku tetep disebut ing dalam setengah naskah arja lil qabul, insyaallah lil qabul. Arja utai dawa arja lil qabul. Arja kang luwih iki luwih den arep-arep lil qabuli maring den trimone amal ai li solasiha tegese krana baguse kulub ini ai arja utawi kang luwih utawi ini arja luwih den diarep-arep lil qabuli maring den trima ne amal ai lisilahiyat tegese lisolahiyat krana baguse kulub Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'di nuskhi tadi ya ay arja lil qabul maring den trimane amal tegese li salahiyat krana maring baguse amal. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja lil qabul min amalin yaghibu angka syuhuduhu. Maksudnya ini, tidak ada amalan apa saja ibadah yang lebih dekat atau lebih pantas, lebih sangat bisa diharap diterima melebihi dari amal yang hilang dari pandanganmu. Maksudnya hilang dari pandangan, engkau tidak sekali-kali memandang amal tersebut. Bicaranya supaya awak dhewe tidak terlalu memandang atau menghitung-hitung amal. Dimulai dari rasa kesadaran bahwa wujudnya amal itu karena pertolongan Allah semata. Yang menggerakkan kita untuk melakukan amal tersebut hanya Allah semata, sehingga rasanya tidak pantas kita mengakuinya, apalagi sampai berharap akan amal tersebut akan hasilnya sesuatu. Maksudnya
kalau saya sudah mengamalkan ini, rasanya saya berhak mendapatkan itu, mendapatkan pahala yang dijanjikan. Atau umpama kok nglakoni wirid sing khusus ya aneh niat apa, sehingga rumangsa pantes mendapatkan yang dimaksud. Kayak umpamane lagi sumpek urusan utang, lalu dia mengamalkan suatu amalan yang intinya untuk terlepas dari lilitan utang umpamanya nih. Meskipun toh memang konteksnya urusan kui, supaya kita tidak terjebak kepada pengakuan, maka dimulai dari kesadaran tadi bahwa wujudnya amal itu semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, amal yang seperti itulah yang kemungkinan besar diterima. Intinya ngeludak. Nah, namun meski demikian tidak semudah membalikkan tangan untuk mencapai kepada itu. Karena pada tingkatan orang kelas kita ini biasanya beramal itu model koyok transaksional dengan Allah. Kalau aku mengamalkan ini, pasti aku mendapatkan ini. Saya akan mendapatkan ini. Kalau saya mengamalkan ini, tentu akan mendapatkan pahala segini. Atau andaikan kita tidak transaksional begitu, tapi kita menyelipkan harapan. Sekarang kalau kita jujur bertanya kepada diri sendiri, kenapa sekarang kok sholat? Ada mesti jawabannya versi macam-macam. Ada yang karena memang itu perintah Allah. Ada yang mengatakan kalau nggak sholat kan dosa. Kalau dosa nanti kan masuk neraka. Ada yang versi sholat kan nanti dapat pahala. Kalau dapat pahala kan nanti dapat surga. Jadi macam-macam lah versi. Nah, kita dalam versi jawaban yang berbeda-beda itu termasuk di golongan yang mana? Gitu. Meskipun kita adakan nggak transaksional, tapi kita masih di kelas itu, di kelas yang kalau nggak sholat merasa dosa karena sholat itu perintah dan seterusnya. Ya. Jadi rasa penghambaan itu masih jauh, karena masih sifatnya mau cek bau-bau transaksional dengan Allah. Nah, di sini kita dituntun oleh Mbah Imam pengarang kitab ini agar amal ibadah itu diterima. Tidak semua amal ibadah yang secara dohiriyah atau secara syar'inya sah itu diterima. Mungkin secara fikihnya ibadah umpamanya sholat, selama syarat rukun telah dipenuhinya, maka secara fikih sah secara syariahnya. Tapi secara itikadinya belum tentu itu diterima dan tidaknya. Nanti dulu masih banyak seleksi-seleksi lain yang harus dilewati untuk diterimanya amal tersebut. Mungkin dari segi ikhlasnya, mungkin dari segi khusyuknya, terus dari segi penyakit-penyakit lainnya, ujubnya ada enggak, riaknya ada enggak. Nah, itu perlu dilalui semua, termasuk dari segi kepengakuan kita bahwa amal itu aku yang melakukan, amal itu timbul dan muncul dari diriku sendiri, yang begitu jauh dari diterima, jauh dari diterima. Karena ingin diterima caranya ngomong
menghilangkan rasa pengakuan terhadap amal, meskipun sekecil apa itu amal. Pokoknya begitu ngelakoni, yes, nggak usah diling-ling, nggak usah dihitung-hitung. Cuma ketika kita melakukan harus profesional memang, dalam arti syarat rukunnya juga harus dipenuhi, terus oleh ngelakoni ya butuh bener khusyuk dan lain sebagainya, harus begitu. Soal diterima dan tidaknya itu episode berikutnya ya, tergantung kita menyikapi. Makanya ini ya bu angka syuhuduhu, agar kau dapat menghilangkan pandanganmu terhadap amal tersebut. Jadi jangan kamu anggap ada, termasuk anggap saja itu remeh, yahtakiru indaka wujuduhu. Kau menganggap itu amal meskipun banyak rakaat yang telah dilakukan, banyak juz yang telah dibaca, banyak ribuan zikir yang telah dilalui, ya, tapi dipandang itu sepele. Artinya begini, meskipun itu banyak, kita yakin, kita masih memandang ini masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh dari keikhlasan, jauh dari kekhusyuan, belum bersih dari riya, belum bersih dari ujub. Itu yang dimaksud dengan at-taksir. Ya, kita sadar bahwa amal yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan, sehingga untuk berharap diterima itu masih jauh. Nah, justru yang begitu keadaannya, itu kemungkinan besar bisa diterima amalnya. Tapi nek belum apa-apa sudah yakin, bahkan sudah mengakui bahwa ini amalku, lalu dia berharap akan diterima, jauh, itu belum. Ya. Karena bagaimanapun kita harus menyadari bahwa setiap kali kita beramal, dalam hati kita masih gelantungan sebuah harapan. Ya, bisa jadi oleh ngamal itu justru dijadikan andalan untuk menghasilkan sesuatu. Kayak contohnya wusul mireng Gusti Allah. Nah, ini kan sulit rasanya bagi kita klasik kayak gini. Di sisi lain atau di awal-awal pelajaran kita digentol untuk jangan sampai meninggalkan amal, termasuk zikir, jatah aurat, apa saja ya. Aurat maksudnya wirid-wirid itu. Meskipun gak ikhlas apa-apa, gak khusyuk, gak apa-apa, orang artinya apa-apa. Yang penting kita kan dianjurkan begitu dulu. Ya tak? Dianjurkan begitu. Karena suatu saat siapa tahu Allah memberi petunjuk dan mengangkat kamu dari makom itu ke makom berikutnya. Yang semula zikirnya hanya biasa Allah nggak ngerti ya, maksud tujuannya kalau akhirnya mulai diangkat Allah untuk bisa mengerti maksud tujuan. Kalimat la ilaha illallah semula nggak tahu apa artinya, akhirnya diberitahu dan seterusnya. Kan awal-awal mula kita disuruh begitu, artinya tidak boleh meninggalkan amalan. Nah, sekarang justru kita dihadang ini. Amalanmu jangan sekali-kali kamu andalkan, apalagi untuk menghasilkan wusulmu kepada Allah. Ini gak oleh malah. Jadi contohnya gini, anggapan amalan yang kita lakukan ini benar-benar nggak ada apa-apanya, nggak seberapa, nggak ada nilainya, you know? Sehingga rasanya nggak pantas kalau itu saya andalkan untuk kendaraan wusul pada Allah. Kayak menukimah. Bi'anna ta'tamita alaihi fi taksiri amrin minal murur kal wusuli ila Allah wal qurbi ilaihi wal qurbi minhu. Kayak ini dah.
sebagaimana kamu berharap dengan amal itu akan wusul pada Allah, dekat kepada Allah, terus mendapatkan makom dan derajat di sisi Allah, apalagi merasa mempunyai posisi di sisi Allah. Wah, ini sudah nggak pantas lagi sudah dengan amal itu. Nah, itu yang dimaksudnya itu dalam hikmah ini itu artinya begitu. Terus sebagai tambahan begini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah berkenan menerima menerima amal dari orang-orang yang muttaqin. Nah, derajat muttaqin ini yang ya. Ada keterangan begini, wa innama yaslimul amalu minal afat bi'idhamin nafsi fil qiyami bi haqqihi wa riyati taqsirihi fihi wa yaghibu anhu. Maksudnya gini, amal supaya bisa selamat, artinya selamat itu yaitu mau ada kemungkinan besar bisa diterima di sisi Allah. Contohnya gini, caranya dengan menyepikan nafsu. Jadi nafsu menurut karep-karep mau disespeknya itu amal. Terus pokoknya ngamaliki aku digerakno ya kalau Gusti Allah sing gerakne. Wong aku turu yo tangekne, terus digerakne kon wudu terus kon salat. Ya wis, baribat. Kan kayak semacam pasrah banget. Tapi yang ngono mau tetap fil qiyami bi haqqihi. Artinya fil qiyami bi haqqihi iki ya memenuhi hak amal iku. Ya. Hak amal apa? Syarat rukunnya ya dipenuhi, secara syar'i dipenuhi gitu. Nah, itu tetap kalau itu. Terus memandang itu banyak kekurangan. Meskipun kita sudah berusaha untuk khusyuk, untuk ikhlas, tapi pandanglah banyak kekurangannya. Nah, terus fayaghibu anhu, maka akan lenyap atau hilang atau samar amal tersebut darinya. Artinya nggak ngakoni belas. Makanya Syekh Sulaiman ketika ditanya, beliau berkata begini, Mas tahsantu bin nafsi amalan tahsantuhu wa qala Shibli bin Husain kullu shay'in min af'alika idza tasharat bi ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu la yuqbal minka. Sing tekok Syekh Syamali iki ngene. Segala sesuatu perbuatan yang kau lakukan, suatu perbuatan apa, gerakanmu, ketika sampai kepada pengakuan melihat amal tersebut, itulah pertanda bahwa amal itu tidak diterima. Karena sesungguhnya li'annal qabula marfu'un mughibun angka. Karena amal yang diterima itu sebetulnya dihilangkan darimu dan lenyap darimu. Artinya dihilangkan dari keakuanmu dan lenyap dari pengakuanmu. Bukan aku, bukan aku. Itu sing kira-kira tombol. Wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzalika dalilun al-qabul. Dan apa saja yang kau lakukan tapi putus dari pengakuanmu, enggak kamu akui maksudnya, enggak kamu pandang itu amal, maka justru itu sebagai tanda dalil
bahwa amal itu diterima. Nah. Terus sebagian ulama ahli ma'rifat pernah ditanya, ma alamatu qabulil amal? Apa tanda-tanda amal itu diterima? Maka beliau menjawab, nisyanuka iyyahu wa kita unadrika anhu bil kulliyah. Artinya nek amal iku mbok lalek nek pokoke lalimu sangka amal iku lan putusnya pandanganmu terhadap amal itu secara keseluruhan bil kulliyah secara keseluruhan ya sing amal yo ora kuwe ya sing gerak yo ora kuwe muncule kuwi amalku yo ora karepmu. Pokoknya kono kabeh secara kuliah kabeh dari sana ikut tandone nek amal diterima. Nah, dalam keakuan dan pengakuan itu bukan kok berarti kita nggak boleh, soalnya dari satu sisi kekamian keakuan itu juga harus ada. Sebagaimana ketika kita sholat ya pakai usolli itu. Usolli itu kan mana nih? Saya niat sholat. Niatnya kan tetap sayanya ada. Tetap ada. Bukan kok terus dihilangkan sama sekali. Sebagaimana dalam ayat Al-Fatihah itu ada istilah kekamian itu tetap kan kental banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada na'budu nasta'in. Itu maknanya hanya kepadamu kami menyembah. Kami kan tetap enak kamu, kekamiannya tetap ada. Itu bukan berarti pengakuan. Ya, penyebutan kami ini telah disadari sebelumnya bahwa kami yang digerakkan Allah. Karena begitu, kami yang mendapatkan pertolongan Allah. Gitu. Maksudnya kami yang itu, jiwa kami yang sudah pada posisi itu, maksudnya orang kaminya orang sing ngerti. Kita kan sudah ngaji. Setelah kita mengetahui bahwa semua itu pertolongan Allah, ya kalau toh ada kalimat kami ya bagi kita ya, tentu kami yang memang digerakkan Allah dan tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Bagaimana nasta'in ya nasta'in berdoa ya kami meminta pertolongan. Jadi kekamian tetap nggak boleh dihilangkan. Ya, nggak boleh dihilangkan. Cuma ya kami yang sudah kelasnya itu. Bukan kami yang kemarin. Maksudnya kami yang kemarin belum tahu ngaji gitu. Kita kan sudah ngaji. Jadi kalau ada bahasa kami, itu kami yang sudah berbobot itu. Menyadari bahwa kami yang ada ini karena pertolongan Allah dan tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Karena di situ ada na'budu karo nasta'in. Ada menyembah dan minta pertolongan. Kata-kata dan ini jangan dilepas, jangan dipisah. Karena tanpa pertolongan Allah tentu orang juga nggak bisa na'budu, menyembah, gitu loh. Jadi itu bukan antara na'budu nasta'in itu serangkai, nggak boleh dipisah. Makanya di sini ada wawu itu wawu di jam'i untuk menggabung, bukan memisah, gitu. Bukan ditarkib. Jadi wawu itu disebut wawu atof. Huruf atof itu banyak huruf atof, summa, fa itu juga huruf atof. Itu fungsinya beda-beda. Au itu juga huruf atof. Umpamanya pengertian begini. Umar utawa Zaid mrene. Pengertiannya begini. Nek gak Umar ya Zaid.
Saya ngene, umpama saya gak iso ya marah ngene. Kan bisa saja itu. Karena utawa au maknanya utawa. Tapi nek pakai kata wawu di jam'i, Umar dan Zaid ke sini. Artinya dua-duanya harus ke sini. Nah, di dalam ayat ini ya kana butuh wa ya kana nasta'in itu pakai wawu. Berarti nak butuh tidak bisa terlepas dari nasta'in. Karena hanya orang-orang yang mendapat pertolongan Allah yang bisa nak butuh menyembah. Benar. Cuma kadang-kala kenapa di situ disebutkan nak butuh duluan? Ya kita enggak mengandai-andai saja, enggak berani menafsiri Al-Quran. Ya, mengandai-andai saja. Kelasnya orang nak butuh itu macam-macam. Orang yang menyembah Allah itu, ya memang ada yang memang sudah pada tingkatan tahu. Ya. Ada yang nak butuh nyembahe semangat betul belum diilmoni. Ya oke. Sampai ya ada pengakuan ibadah itu kok mulai dewe. Terus yo nak butuh nyembah ning Gusti Allah ibadah iki yo ana sing nek karepe ngono mau. Ada keinginan, ada kekarepan, ada harapan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah nasta'inu ini sudah sadar betul bahwa hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Ya pertolongan agar aku bisa melakukan ibadah, bisa melakukan hak-haknya ibadah dan seterusnya. Itu kalau nasta'in itu sudah mapan ibarat orang yang sudah hatinya, ilmunya sudah mapan. Dia sadar betul bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu karena atas pertolongan Allah. Mana? Kene ya iku malah tanda-tanda ibadah itu ditompo ada ya nisyanuka iyahu wang kita inabratuka anhu bil kulliyah. Tandane nek ditompo iku lalimu terhadap ibadah itu. Terus putusnya pandanganmu terhadap ibadah itu. Ojo pandang maneh anggapen gak enak. Ojo dieling-eling lalekno. Masya Allah tas baru dilakon secara total. Aku tondone nek tompo. Ngono. Sering ini dieling bidilalati qaulihi ta'ala dengan berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Ilaihi kumaring Allah yas'adu munggah apa al kalamu thayyibu ki maknane kalam sing bagus enggak berani memaknai Al-Qur'an salah-salah. Wal amalu sholihu lan utawi amal kang saleh iku yarfa'u ya diangkat Allah. Yarfa'u ki ana sing ngarani ngangkat ana sing ngarani ngilangi. Nek ngangkat berarti ditampa. Nek ngilangi maksudnya ngilangi dari pandanganmu. Terus kala ngendikan sapa ba'du mau. Fa'alamatu raf'il haqqi dzalikal amal alla yabqa indaka minhu syai'un. Kenapa kok dan Allah itu mengangkat amal solehnya? Pakai bahasa mengangkat, Pak. Ya, ora kok sekedar nompo. Ya, mengangkat. Itu nek karo nompo ngono. Mengangkat iki kita ingat ya. Tentang bab najis karo bab hadas. Bahasa Arabe ngilangi najis itu pakai izalah, izalatun najasah, menghilangkan najis. Karena kata-kata menghilangkan kalau sasarannya itu benda yang kelihatan pakai izalah, pakai benda, pakai ya kata izalah. Podo-podo mana nih hilang.
Tapi nek menghilangkan sesuatu yang tidak nampak, abstrak, seperti hadas. Hadas cilik, hadas gede kan orang ketok, maksudnya gede ini sak piro, cilik sak piro kan ngerti. Eta hadas itu kena apa orang disebut berhadas. Eta apa ketok hadasnya? Kan gak ketok. Itu hanya status sebuah kesadaran diri di mana dia dalam posisi tidak suci. Ini kan, itu disebut hadas. Gak ketok hadasnya sak piro. Disebut hadas cilik, cilik sak piro. Disebut hadas besar, besarnya seberapa? Gak ada yang tahu. Nah, untuk menghilangkan sesuatu yang abstrak begini, bahasanya pakai liraf'il, gitu. Liraf itu nawaitul wudu'a liraf'il, pakai rafa, pakai rafi. Untuk mengangkat, cara diatin ini mengangkat hadas kecil. Nek niate atus nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari, gitu. Pakai liraf'il, menghilangkan, mengangkat. Nah, sebagaimana ini amal ibadah. Amal ibadah sing wis diangkat ora ketok, wis ora ketok. Ya ilang teko sisimu, ilang teko anggapanmu, teko ingatanmu. Wis ngono. Lha iku tandane nek amal ibadah diterima. Nah, kalau pakai rofa. Iku mana bedone ini ya wong ngaji karo ora beda banget. Apa maneh bahasa Arab iki artinya padha tapi pengertiannya beda. Jadi kata rofa itu mana ngilangi, izalah yang ngilangi, padha ngilangi nih. Tapi ngilangi sing ndi, ngono kuwi. Nek gak karo diterang ngaji ora iso. Berarti kata bahasa ngilangi yang kata rofa'ah itu biasanya ya ngilangi secara total. Maksudnya ya ngilangi dalam artian diangkat sehingga hilang darimu, hilang dari pandanganmu, hilang dari ingatanmu, hilang dari pengakuanmu. Iku tandane nek ibadah ditampa. Karena nek ibadah aja dieling-eling. Maksudnya nek bar ibadah aja dieling-eling, ora kok pas ibadah lali. Beda minggu salat lali rakaate. Bismillahirrahmanirrahim.